Oke, salam sehat buat kita semua ya. Oke, hari ini materi kita akan membahas yang namanya sudut pusat dan sudut keliling. Oke, ini sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran ya. Oke, kita lanjut. Di sini judulnya adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Ya, kita harus bisa bedakan mana sudut pusat dan mana sudut keliling pada lingkaran. Oke, kita lihat lagi ini. Perhatikan gambar di samping ya. Nah, kita lihat gambar di samping ini. Perhatikan gambar di samping titik O, ini berarti adalah titik pusat lingkaran ya, titik pusat lingkaran. Baru sudut AOB AOB ini disebut sudut pusat. Nah, jadi yang ini tadi sudut pusat berarti yang ini ya. Nah, ini namanya sudut pusat. Oke. Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran ya. Jadi ini disebut titik pusat lingkaran. Ini titik pusat lingkaran. Ya, jadi ini dibaca sudut AOB menghadap busur kecil AB. Nah, sudut pusat ini menghadap busur, ini kan busur ini, menghadap busur kecil AB. Oke ya. Oke, itulah dia yang dimaksud daripada keterangan ini. Jadi sudut pusat itu sudutnya yang berada di pusatnya ya, itu sudut pusat ini. Nah, sekarang yang sudut keliling. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. Oke. Nah, titik O adalah titik pusat lingkaran. Berarti ini dia. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Titik A, B, C, D, E itu terletak pada keliling lingkaran tersebut ya. Ini dia A, B, C, D, E. Ini terletak pada lingkaran ya, pada keliling lingkaran tersebut. Itu maksudnya terletak pada keliling lingkaran atau busurnya. Sudut ABD ini ya. Ini yang ini berarti itu sudut ABD dan sudut CEF. Sudut CEF berarti CEF. Berarti yang ini. Sudut ini dengan sudut ini disebut sudut keliling ya. Jadi ini disebut sudut keliling. Ini sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya pada lingkaran. Nah, kalau dia sudutnya terletak pada lingkaran ini, pada titik pada lingkaran ini disebut sudut keliling ya. Oke, ini sudut keliling, ini sudut keliling. Jadi nah ini tadi ya, sudut keliling. Jadi sudut keliling itu, nah di sini kalau dia nggak ada pada sudut kelilingnya berarti nggak ada sudut keliling ya. Nah, kalau dia bentuknya begini berarti ini sudut pusat. Nah, ini sudut pusatnya ya. Sudut pusat pada lingkaran, tapi kalau nanti dia pada ujung lingkaran ini itu namanya sudut keliling. Nah, bentuknya kira-kira beginilah. Ya, nah, ini dia kan pada keliling lingkaran, jadi pada ujung lingkaran ini dia. Nah, ini juga sama pada ujung lingkaran. Ya, jadi ini dia sudutnya. Oke, itulah dia perbedaan sudut keliling dan sudut pusat pada lingkaran. Oke, rumus untuk menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling. Rumus untuk menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling. Oke, jadi untuk menghitung sudut pusat ini ada rumusnya nanti ya. Berapa besar sudutnya? Nanti ada rumusnya. Nah, ini begitu juga bagaimana menghitung besar sudut keliling yang ini. Bagaimana menghitung besar sudut yang ini? Nah, ini dia rumus-rumusnya. Oke, kita lihat lagi gambarnya berikutnya. Bentuk gambarnya nggak semesti harus seperti yang tadi ya. Bentuknya boleh begini juga. Oke. Rumus menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling. Sudut AOB berarti ini dia. Sudut AOB adalah sudut pusat ya. Dan sudut ACB, nah ini kan ACB. Disebut sudut keliling. Ya. Ingat, ini sudut pusat karena pada pusatnya
Ini karena pada keliling lingkaran dia titiknya, berarti dia sudut keliling. Oke. Sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut ACB adalah sudut keliling. Oke. Sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur AB. Nah, apabila kedua sudut ini, sudut pusat dengan sudut keliling itu berhadapan dengan busur AB, berarti sama ya. Nah, ini sudut pusat AOB ini kan sudut pusat AOB, ini menghadap busur AB. Baru dan sudut keliling ACB ini kan sudut keliling. Ini sudut ACB ini menghadap busur AB juga. Ini kan busur AB juga nih. Nah, dia sama. Apabila kedua sudut ini saling berhadapan dengan busur yang sama, maka dia memiliki rumus seperti ini. Nah, ini dia. Sudut AOB dan sudut ACB itu menghadap busur yang sama, maka ini dia jadi hubungannya. Besar sudut AOB ini berarti jadi 2 kali sudut ACB atau 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusat ini berarti jadi 2 kali sudut keliling yang ini. Nah, ini dia. Apabila kedua sudut ini saling berhadapan, ya, berhadapan dengan busur yang sama. Oke. Nah, jadi besar sudut ACB, besar sudut keliling ini berarti setengah daripada sudut pusat yang ini atau setengah daripada sudut AOB. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya, jadi untuk menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling, konsepnya syaratnya berarti harus mereka sudut itu saling berhadapan dengan busur yang sama. Oke, kalau mereka sudut ini tidak saling berhadapan dengan busur yang sama, maka rumus ini tidak berlaku. Ya. Jadi rumus ini berlaku apabila kedua sudut ini, sudut keliling dengan sudut pusat itu harus berhadapan dengan busur yang sama. Misalnya busurnya sama di AB atau busurnya di hadapan entah huruf PQ atau yang huruf lain. Pokoknya dia harus sama ya. Oke, itu dia rumusnya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Pada gambar di samping, ini dia. Jika sudut BOC ini itu 84. Tentukan besar sudut BAC. Nah, sekarang ditanyakan sudut keliling ini kan. Ini sudut keliling, ini sudut pusat. Nah, sekarang kita lihat ini sudut pusat dengan sudut keliling ini berhadapan dengan busur yang sama enggak? Kalau dia berhadapan busur yang sama, maka rumus yang tadi bisa kita gunakan. Nah, coba kita lihat ini. Ini sudut pusat yang ini berhadapan dengan busur BC. Ya. Nah, sekarang sudut keliling yang ini atau sudut BAC ini berhadapan dengan busur BC juga. Maka rumus itu bisa kita gunakan karena dia sudah sama berhadapan busur yang sama, dia berhadapan dengan busur BC ya. Oke, berarti yang ditanyakan sudut keliling ya. Sudut keliling berarti nanti tinggal dikali ya, besar sudut BAC itu berarti sama dengan itu rumusnya setengah kali sudut pusat. Ini setengah kali sudut pusat ini seharusnya nih. Ini setengahnya agak lari sedikit, ini sama dengannya ya. Berarti setengah kali 84 ya, BOC ya, setengah daripada kali sudut pusat yang ini AOB. BOC ya. Begini dia. Jadi setengah kali 84. Oke. Sudut keliling kan setengah daripada sudut pusat. Nah, ini DMP dia sama dengannya. Jadi untuk jelasnya ini dia setengah kali 84, jadi hasilnya 42. Jadi besar sudut BAC itu 42 derajat ya. Oke ya. Jadi 40 derajat. Ini 42 ini ya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, contoh 2, pada gambar di samping, jika sudut PRQ yang ini 31, tentukan besar sudut POQ ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan sudut keliling, ini sudut pusat. Yang ditanya sudut pusat ya. Nah, sekarang ini saling berhadapan dengan busur yang sama enggak? Nah, ini kita lihat, ini berhadapan sama nih. Sudut keliling berhadapan busur PQ,
Nah, sudut pusat berhadapan sudut PQ, berarti kita gunakan rumus yang tadi. Oke ya. Pada gambar di samping, jika besar sudut PRQ 31, tentukan besar sudut POQ. Nah, yang ditanya ini, sudut pusatnya. Tinggal sudut pusat berarti rumusnya dikali kan? 2 dikali sudut PRQ. Ya, berarti 2 dikali 31. Ini PRQ ya. Berarti 2 dikali 31 sama dengan 62. Jadi besar sudut POQ itu sama dengan 62. Oke ya, ini POQ ini ya. Ini POQ. Oke, jadi besar sudutnya 62. Oke. Itu contoh 2. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Oke, contoh 3. Oke. Pada gambar di samping, O ini adalah sudut pusat, besar sudut ACB-nya itu 40 derajat. Ini 40 derajat ini. Ini dia, ya. Hitunglah besar sudut OAB ya. Hitunglah besar sudut OAB nih. OAB ini ya. OAB. OAB berarti sudutnya yang dihitung ini. OAB ini berapa katanya kan? Oke, jawab. Sudut AOB itu, kita supaya bisa dapat ini bagaimana caranya? Nah, sekarang kamu perhatikan dulu. Ini nggak bisa kita dapat. Jadi kita harus dapat dulu sudut yang di sini. Sudut yang di sini kita cari dulu ya. Sudut yang di sini nanti adalah sudut pusat daripada sudut yang ini, sudut keliling ini. Berarti nanti tinggal kita kalikan 2 kali sudut ACB. Oke, sudut ACB yang ini ya, 2 kali sudut ACB. Berarti nanti jawabannya berarti 2 kali 40, berarti 80. Yang ini 80. 80 derajat ya, 80 derajat ini ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat supaya bisa dapat yang ini. Kalau di sini dia 80 derajat, berarti ini perhatikan segitiga ini. Ini kan gambarnya segitiga ya. Nah, segitiga sama kaki. Ya, kenapa dia segitiga sama kaki? Karena ini kan jari-jari nih. Ini jari-jari nih ya. Kalau dia lingkaran kan ini kan jari-jari nih. Nah, jari-jari kan sama panjang dia. Nah, karena sama panjang, kalau di sini 80 derajat, berarti ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, jadi berapalah di sini dia? Sudutnya kan, berarti kalau di sini 80, berarti sisanya kan 100 dia ya. 100 lagi, 100 berarti bagi 2. Di sini berarti tinggal 50 derajat. Nah, inilah dia jawabannya ya. Nah, sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur AB. Ya, segitiga OAB dan segitiga OAB tadi. Nah, ini OAB tadi ini adalah merupakan segitiga sama kaki ya. Nah, ini dia. Jadi OA sama dengan OB. OA sama dengan OB. OA sama dengan OB. Oke. OA sama dengan OB. Oke, maka sudutnya ini dia tadi 50 ya. Nah, ini dia teknik-teknik cara menjawabnya. Oke. 180 dikurang sudut AOB lalu dibagi 2 ya. Jadi 100 dia kan. Nah, ini kan tadi kan udah kita dapat tadi 80. Nah, 100 dikurang 80 kan tinggal 100. Nah, 100 dibagi 2 karena sama kaki. Nah, ini jadi 100 bagi 2 dia 50. Jadi 50 derajat lah di sini. Jadi sudut AOB-nya sudut apa? Sudut OAB-nya itu dia 50. Ini ya, OAB ya. Ini dia 50 derajat. Oke. Itu contoh yang ketiga. Nah, contoh yang keempat. Nah, coba perhatikan yang keempat. Oke, yang keempat. Ya. Oke. Nah, pada gambar di samping ini O adalah pusat lingkaran besar sudut QOR. QOR itu sama dengan 5X tambah 10. Dan sudut QPR itu 3X dikurang 5 ini ya. Oke, 3X dikurang 5. Tentukan nilai X. Nah, nilai X ini nanti berapa? Yang A-nya, yang B-nya besar sudut QPR. QPR ini ya, QPR ini berapa derajat ya? Oke, atau yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, besar sudut QOR
QOR, sudut QOR ini, besar sudut yang ini, QOR berarti yang ini ya, 5X tambah 10 ini. Oke. Itu katanya sama dengan 2 kali sudut QPR, ya kan? Besar sudut yang ini 2 kali sudut QPR. QPR ini ya, QPR ini. Besar sudut ini adalah 2 kali sudut yang ini. Ini dia ya. Berarti yang ini kita masukkan nilainya 5X tambah 10. Ini supaya dapat X-nya ya, 2 dikali 3X dikurang 5. Ini ya, sesuai dengan ininya ya. Nah, ini dengan ini. Oke. Ini dia, kita kali ke dalam yang ini. 5X tambah 10, ini kali ini 6X dikurang 10 ya. Ini kali ini 6X, ini 10. Berarti ini kita pindah ruas, 5X dikurang 6X sama dengan min 10 dikurang min 10. Berarti ini min X atau min 1X. Ini min 20, berarti X sama dengan min 20 bagi min 1, jadi positif 20. Jadi nilai X-nya adalah 20. Jadi nilai X-nya 20 ya. Jadi nilai X-nya 20. Oke. Jadi sekarang pertanyaan yang B adalah besar sudut QPR. Nah, ini tadi ya. Nah, QPR-nya berapa? Oke. QPR kan ini tadi ya. QPR yang ini. QPR itu 3X dikurang 5. Nah, kamu gantilah X ini dengan nilai X yang sudah kita dapat tadi. Nah, nilai X-nya 20 kan? Kita gantilah dia. Nah, ini dia. Besar sudut QPR berarti kan 3X dikurang 5 ya. Tadi 3X dikurang 5. Nah, ini dia 3X dikurang 5. Kita ganti X-nya jadi 20. Nah, hasilnya nanti jadi seperti ini dia. Nah, X-nya diganti 20 berarti 3 dikali 20 dikurang 5. Berarti ini 60 dikurang 5 sama dengan 55 derajat. Jadi besar sudut QPR adalah 55 derajat. Oke, jadi besar sudut QPR, sudut yang ini, QPR ini ya. Jadi 55 tadi ya. 55 derajat. Kita lihat lagi. Nah, 55 derajat. QPR 55 derajat. Begitulah dia cara menentukan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, bisa dipahami materi kita ini ya. Semoga semuanya siswa bisa mengerti dan bisa diterima materi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih.